wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in ukisah lam yadhur. Dan disyaratkan dalam membasuh barang yang terkena najis itu, air yang dialirkan pada barang itu, jika airnya sedikit maka najis itu tidak suci, seperti itu. Jadi kalau membasuh najis itu airnya harus banyak. Ammal kafiru fala farqah bainah kaunil mutanajjis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan sharing lagi kepada Anda tentang cara mencuci air kencing bayi laki-laki, seperti itu, atau air kencing bayi perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in akala as-sabiyyu at-ta'ama ala jihati tawadda wuzilah bauluhu qata'an. Jika saja anak kecil laki-laki tersebut telah mengkonsumsi makanan untuk penguat badan, kalau anak laki-laki itu sudah mengkonsumsi makanan untuk penguat badan, maka air kencingnya itu harus dibasuh secara pasti, seperti itu. Tidaklah sama dengan bayi laki-laki yang belum makan, tidak sama. Jadi harus dibasuh yang ini. Wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyyatu wal huntha fayusaluh min baulihima. Dengan bahasa as-sabiyyu atau anak laki-laki, terkecuali anak kecil perempuan dan anak kecil hunsa yang mempunyai dua alat kelamin, maka air kencingnya keduanya itu harus dibasuh, seperti itu. Tidak sama dengan bayi laki-laki yang belum makan. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in ukisah lam yadhur. Dan disyaratkan dalam membasuh barang yang terkena najis itu, air yang dialirkan pada barang itu, jika airnya sedikit maka najis itu tidak suci, seperti itu. Jadi kalau membasuh najis itu airnya harus banyak. Ammal kafiru fala farqah bainah kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Sedangkan jika airnya banyak, maka tidak ada bedanya antara barang yang terkena najis, yang datang atau yang didatangi air. Wala yu'fa an say'in minan najasati illa liyasiru minad dami wal qai'i. Tidak ada najis yang dimaafkan. Najis itu tidak ada yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sedikit, maka keduanya itu dihukumi dimakfu, seperti itu. Misalkan baju kita diberi cekin nanah atau darah tapi sedikit, maka darah itu dimakfu. Fayu'fa anhuma fi saubin au badanin wa tasihhu sholatu ma'ahuma. Maka keduanya itu akan dimakfu yang terdapat di pakaian dan terkena di badan. Wa tasihhu sholatu ma'ahuma, maka sholat yang dilakukan tetap sah walaupun membawa nanah dengan darah yang sedikit, seperti itu. Wa illama ay syai'ah la nafsalahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin
terkecuali perkara yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat dan semut. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Ketika binatang tersebut masuk ke wadah air, maka mati di sana, maka sesungguhnya hal itu tidak menajiskan. Misalnya ada lalat atau semut mati terkena di wadah air, terjatuh ke bawah wadah air, maka air itu tidak najis walaupun dimasukin bangkai semut atau bangkai lalat seperti itu. Wa fi ba'din nushi idza mata fil ina'i, di dalam sebagian redaksi musonib menggunakan lafadz idza mata fil ina'i, tidak menggunakan idza waqa'a fil ina'i seperti itu, ketika mati di dalam air, wadah air. Wa afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i darrah. Perkataan musannif, perkataan waqa'ah ay bi nafsihi artinya terjatuh sendiri. Yang tadi itu lalat sama semut itu bangkainya terjatuh sendiri, tidak dibuang. Bahwa sesungguhnya seandainya bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu, kalau dimasukkan ke dalam benda cair, maka hukumnya itu berbahaya, artinya bisa menajiskan. Misalkan bangkai lalat itu sama semut itu dimasukkan ke benda cair, maka benda cair itu akan menjadi najis seperti itu. Wa huwa ma jazama bihi Rafi'i fi syarhi Shaghir wa lam yata'arrad li hadhihi mas'alati fil Kabir. Imam Ar-Rafi'i mantap dengan pendapat ini di dalam kitab Syarhu Shaghir, dan beliau tidak menyinggung masalah ini di dalam kitab Syarhul Kabir seperti itu. Terus bagaimana hukumnya bangkai yang banyak walaupun tidak ada darah yang mengalir? Wa idza kasurat maitatu ma la nafsalahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasatuhu. Apabila bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir berjumlah banyak, itu seperti semut atau lalat, itu berjumlah banyak bangkainya dan bisa merubah sifat cairan yang dimasukinya, maka bangkai itu akan menajiskan. Seperti seandainya barang cairan itu dimasuki banyak bangkai lalat atau banyak bangkai semut dan merubah sifatnya cairan, maka sifat cairan itu adalah menjadi najis. Wa idza nasa'at hadhil maitatu minal ma'i kadudil kholin wa fakihatin lam tunajis. Jika bangkai binatang yang muncul dari benda cair itu seperti ulatnya cuka dan buah-buahan, maka tidak menajiskan cairan itu secara pasti. Misalkan bangkai binatang itu muncul di benda cair itu, muncul dengan sendirinya seperti ulatnya cuka dan ulatnya buah-buah, maka hukumnya tidak menajiskan cairan itu tersebut. Itu saja dari saya, supaya semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Insya Allah bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.